Oke teman-teman, kita akan melanjutkan bahasan tentang formulasi small volume parenteral dan juga large volume parenteral. Ini adalah video yang kedua, silakan untuk bahasan yang pertama saksikan di video yang sebelumnya ya, yang part 1. Kita akan melanjutkan bahasan tentang prinsip formulasi yang pertama terkait dengan pengaruh rute pemberian. Nah, rute pemberian obat ini memang pasti berpengaruh terhadap formulasinya. Kenapa? Karena setiap rute pemberian itu memiliki batas maksimal jumlah volume yang diperbolehkan untuk diberikan. Nah, di antara beberapa rute di bawah ini, intravena, intraspinal, intramuskular, subkutan, dan juga intradermal, yang memiliki kapasitas pemberian volume sangat besar adalah intravena, ya. Sedangkan untuk beberapa rute lain itu dibatasi volumenya, ya, dari intraspinal, intramuskular, dan lain-lain itu dibatasi, ya, sesuai yang tertera di situ. Nah, kenapa ini bisa berpengaruh ke formulasinya? Nah, kita harus memperhatikan apakah obat yang kita punya itu bisa diberikan dalam volume itu. Contohnya, akan obat bius gitu, misalnya akan diberikan maksimal hanya boleh 1 ml. Nah, kita harus benar-benar memastikan zat aktifnya ya sesuai dengan dosis lasim yang dibutuhkan, itu bisa terlarut dengan baik di dalam air kurang dari 1 ml gitu. Jadi biasanya kalau untuk yang obat-obat diberikan dengan volume yang kecil-kecil gini memang ya pilihannya kalau dia dosis tunggal ya di dalam ampul atau di dalam vial bisa digunakan untuk multiple dose. Nah, itu seperti itu seringnya tersedianya. Nah, cuma di sini fokusnya kembali lagi ke tadi, kita harus memastikan zat aktifnya bisa terlarut dengan jumlah volume yang terbatas. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau di rute-rute tertentu. Kemudian terkait dengan tonisitas ya. Balik lagi ke tadi, rute pemberian di formulasi itu maksudnya terkait juga pemilihan pemilihan apa namanya, pembawanya, cairan pembawanya atau pelarutnya ya. Biasanya kalau intravena, intraspinal itu memang menggunakan pembawa air sehingga diperoleh larutan yang encer gitu ya. Sedangkan untuk yang larutan pembawa minyak, kemudian yang ada kosolvennya, suspensi, emulsi, itu biasanya diberikan memang secara intramuskular dan juga subkutan ya, untuk meminimalisir terjadinya penyumbatan di darah ya. Kemudian yang kedua adalah tonisitas ya. Nah, tonisitas itu kan penting sekali untuk diperhatikan gitu ya. Secara teoritis memang kita menginginkan obat suntik yang isotonis ya supaya tidak menyebabkan efek negatif bagi pasien ya, termasuk tidak menyebabkan hemolisis juga. Namun tidak semua sediaan memang harus isotonis gitu ya. Pada kenyataannya untuk injeksi subkutan dan juga intramuskular itu seringkali diberikan larutan yang hipertonis. Hal ini diperlukan untuk fasilitasi absorpsi obatnya ya. Sedangkan untuk yang intravena ya itu memang disarankan untuk isotonis ya, atau apalagi intraspinal ya. Kalau intraspinal memang harus betul-betul isotonis karena sirkulasi dari cairan cerebrospinal itu sangat lambat ya, sehingga kalau ada sedikit saja perubahan tekanan osmotik, nah itu bisa menimbulkan efek yang besar ya, efek negatif yang besar. Kemudian, pemilihan pembawa. Nah, ini tentu sangat bergantung pada kelarutan bahannya, ya. Bahannya seperti apa kelarutannya itu bisa cek di kompendial ya, di farmakope seperti apa, ya. Kemudian, berkaitan dengan pengukuran kelarutan. Nah, ini kita perlu melakukan semacam studi uji disolusi gitu ya, untuk memastikan bagaimana sih, kelarutan dari suatu zat kita di dalam pembawa yang kita gunakan ya. Kemudian, ada juga terkait dengan energi ikatan. Nah, energi ikatan ini terkait force yang dibutuhkan untuk atau force gaya tarik-menarik antar molekul dari obat dan juga, pelarutnya. Jadi antara obat dengan obat, pelarut dengan pelarut, dan juga gaya tarik-menarik ketika obat dengan pelarut itu dicampurkan. Jadi force antara obat-obat, pelarut-pelarut, dan juga obat pelarut. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ini lebih ke konsep like dissolve like-nya ya, di mana nanti, eee, lebih fokus pada
kelarutan obatnya juga gitu. Nah, di sini memang ada beberapa jenis bahan pelarut yang biasa digunakan, ya mulai dari water for injection ya. Kalau water for injection ini memang sekali lagi sering digunakan untuk produksi di industri gitu ya, yang nantinya akan mengalami proses sterilisasi. Kemudian ada steril water for injection, itu adalah biasa yang sekemarin saya sampaikan dan dikemas kecil-kecil untuk keperluan rekonstitusi serbuk steril untuk injeksi. Ya, ini merupakan water for injection yang sudah disterilisasi. Kemudian ada juga bacteriostatic water for injection. Ini merupakan water for injection yang diberikan bahan pengawet ya. Lalu ada juga injeksi natrium klorida atau bakteriostatik natrium klorida. Ya sama, kalau bakteriostatik natrium klorida berarti larutan NaCl yang diberikan pengawet. Lalu ada juga ringer injection, vegetable oil, isopropyl myristat, dan juga PEG. Nah, ini adalah contoh beberapa obat yang mungkin bertanya-tanya, Bu, memangnya ada obat yang diberikan dengan pelarut minyak? Ada ya, ini beberapa jenis obat yang dibuat dalam bentuk injeksi dengan pelarut minyak ya. Minyaknya pun pasti dipilih minyak tertentu, nggak sembarang minyak yang bisa digunakan. Kemudian ini beberapa jenis kosolven yang mungkin juga digunakan ya, contoh obatnya dan juga kosolven yang digunakan. Lalu ini adalah contoh beberapa surfaktan, karena surfaktan juga bisa membantu untuk meningkatkan kelarutan ya, atau bisa juga membantu untuk proses dispersibilitasnya. Ini contoh beberapa surfaktan yang sering digunakan. CMC itu critical missile concentration ya, bukan karboksimetil selulosa. Jadi konteksnya di sini adalah critical missile concentration. Kemudian ini adalah bahan-bahan lain yang memang lazim untuk digunakan ya, seperti bahan bahan pengawet ya, kemudian antioksidan, bahan pengilat, buffer, kemudian tonicity adjustment-nya seperti dextrose, NaCl, mannitol itu bisa digunakan ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang buffer gitu ya, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa stabilitas dan juga kelarutan suatu obat itu salah satunya dipengaruhi oleh pH ya, sehingga kita sebisa mungkin harus mempertahankan larutan atau sediaan yang kita buat itu memiliki pH yang sesuai. Salah satu caranya adalah dengan memberikan buffer. Nah, pemilihan buffer ini tentu harus disesuaikan dengan stabilitas dan juga kelarutan obatnya yang optimal di mana. Nah, untuk tahu di mana pH optimal dari suatu sediaan, kita bisa cek di Farmakope ya, di monografi sediaan resmi berapa pH yang dikehendaki untuk sediaan tersebut gitu. Nah, suatu sediaan itu butuh sistem buffer yang sesuai ya, sistem buffer yang bisa bekerja di situ sesuai dengan kapasitas buffernya masing-masing. Nah, kalau teman-teman melihat persamaan yang di sini ya, ini merupakan perhitungan untuk mengetahui kapasitas buffer dari suatu buffer itu sendiri ya. Dan kalau ini dimasukkan di dalam suatu grafik gini ya, dinyatakan bahwa secara teoritis itu kapasitas suatu buffer yang terbaik ya, itu ada ketika nilai pH-nya ya itu sama dengan pKa. Jadi kalau di sini nilai pH dikurangi pKa-nya itu adalah 0 ya, ditarik ke atas, maka dia akan mencapai kapasitas buffer yang maksimal ya. Tapi tentu ini hanya berlaku untuk yang monobasic ya, monobasic acid ya, untuk buffer-buffer yang monobasic. Nah, hal ini bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam pemilihan suatu buffer ya. Misalnya di sini dinyatakan bahwa suatu ini gambar 10 ini menyatakan suatu range yang optimal dari buffer yang sering digunakan di bidang farmasi untuk sediaan parenteral gitu. Nah, misalnya contohnya nih, kita punya zat aktif yang stabil di pH 7,2 atau 7,3 gitu. Nah, maka kita akan memilih
buffer dengan pKa yang mendekati 7,3 itu. Nah, di antara yang di sini yang paling mendekati mana? Yaitu yang buffer fosfat. Nah, sehingga kita akan memilih buffer fosfat untuk sebagai buffer yang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau memilih buffer itu sebisa mungkin dengan range pKa itu plus minus 1 unit dari pH yang diinginkan. Jadi kalau tadi 7,3, ya pilih buffer yang kerjanya di antara 6,3 sampai 8,3. Tapi tetap kita pilih yang terdekat. Nah, itu cara paling mudahnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh antioksidan ya yang biasa digunakan dan juga beserta pH dan juga temperaturnya berapa ya. Lalu ada juga antibakterial atau mikroba yang sering digunakan di sini contoh-contoh aja gitu ya. Lalu ada juga agen pengisotonis ya, memang yang tadi terkait bahasan tentang tonisitas, memang suatu sediaan kan sebisa mungkin isotonis ya, dimana kalau kita ngomong isotonis itu merupakan kondisi suatu larutan yang memiliki tonisitas yang sama. Nah, sama dengan apa? Ya sama dengan larutan atau sama dengan lokasi di mana dia diberikan. Kalau intravena ya sama dengan darah gitu. Kalau di mata ya berarti sama dengan mata gitu ya. Nah, di sini yang biasanya digunakan sebagai standar adalah larutan NaCl 0,9%. Nah, kenapa larutan NaCl 0,9%? Karena itu isotonis dengan darah. Nah, untuk mengetahui apakah larutan kita yang formula yang kita buat itu sudah isotonis atau belum, kita bisa cek dengan menggunakan beberapa perhitungan. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek cara perhitungannya di video terpisah yang saya berikan ya. Nah, kemudian untuk sediaan-sediaan suspensi parentral, nah ini hanya contoh saja ya, ada contoh 3 formula sediaan yang tersedia di pasaran. Ada dexamethasone, kemudian medroksiprogesteron, triamcinolone ya. Di sini mereka menggunakan surfaktan, suspending agent, antimikrobial agentnya, dan juga antioksidan serta bahan tambahan lain. Nah, ini hanya contoh formulasinya ya. Tinggal nanti kita adjust ukuran partikelnya seperti itu supaya sesuai dengan yang dikehendaki gitu ya. Kemudian dari si obatnya ya, kita perlu cek dulu bagaimana sih sifat obatnya, fisikokimianya, kemudian kira-kira kebutuhan rute pemberiannya seperti apa, aksi yang dibutuhkan bagaimana, dosisnya seperti apa. Lah itu perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Lalu kita cek apakah kelarutannya dalam air itu bagus atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dia bagus ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak larut di dalam air, nah maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, mulai dari batasnya di sini ya. Yang atas yang dari pH sampai complexing agent itu berarti kita tetap buat dalam bentuk larutan ya, tapi dengan beberapa uh, pertimbangan di atas, atau kita buat sistem yang dispersi yang bukan larutan ya, contohnya dari suspensi hingga sediaan yang non-aqueous. Lalu bagaimana stabilitasnya? Apakah ada masalah atau tidak? Kalau tidak ada masalah ya kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Tapi kalau ada masalah ya tergantung masalahnya di mana. Kalau masalahnya hanya terkait pH, kemudian oksidasi, yang bisa kita atasi dengan bahan tambahan ya kita tambahkan bahan-bahan tambahan. Tapi kalau misalnya permasalahannya ada di bagaimana dia tidak stabil di dalam suatu cairan atau di dalam air, ya kita bisa buat dia dalam bentuk serbuk, ya serbuk steril untuk injeksi, atau kita buat dalam dispersi suspensi. Lalu terkait pertimbangan biologis, apa yang harus diperhatikan terkait tonisitasnya bagaimana, risiko hemolisis, plebitis, kemudian rasa nyeri ketika diinjeksikan itu harus diperhatikan. Lalu pada saat kita manufacturing ya, kita harus mempertimbangkan dari diluent kontainer, setnya, inline filternya, hingga stabilitas di akhir seperti apa. Nah, sekarang kita fokus bahas tentang yang large volume parenteral. Oke, kalau
small volume parenteral itu fokusnya lebih ke sediaan dengan tujuan terapeutik tertentu, kalau yang large volume parenteral memiliki beberapa tujuan atau sasaran khusus tertentu. Nah, yang pertama adalah untuk menyediakan kebutuhan pasien, bisa itu suatu air, elektrolit, atau karbohidrat yang sederhana seperti larutan dextrosa kayak gitu. Ya, kemudian juga digunakan untuk mempertahankan kesetimbangan di dalam tubuh, memberikan kebutuhan nutrisi, meningkatkan diuresis, agen dialisis, dan juga bisa sebagai pembawa obat untuk proses administrasi secara intravena yang perlahan, ya, drip, IV drip. Nah, secara umum pertimbangan, kalau persyaratannya tadi sudah, tapi pertimbangan dalam formulasinya terutama terkait parameter fisiologi, di sini sediaan large volume parenteral itu biasanya akan berdampak pada biokimia tubuh ya. Kenapa? Karena dia diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan dia istilahnya bisa mempengaruhi proses-proses dalam tubuh. Misalnya kita tambahkan glukosa di dalamnya atau dextrose, larutan dextrose, nah itu akan memberikan energi tambahan bagi pasien ya dengan biokimia yang terjadi dalam tubuh ya, pemecahan glukosa menjadi energi. Nah, itu dilakukan di dalam tubuh melalui proses biokimia itu. Nah, kemudian di sini di dalam parameter fisiologi ini yang perlu kita perhatikan adalah kesetimbangan di dalam tubuh. Kesetimbangan apa? Kesetimbangan elektrolit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tabel 19 yang tertera di slide ya. Secara umum bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 3 kompartemen cairan ya, yang utama ada intravaskular, ada interstisial, dan juga interselular ya. Kalau yang ekstraseluler itu tinggi akan natrium dan juga tinggi akan klorida. Nah, sehingga pada cairan ekstraseluler ini ya yang perlu kita pertahankan atau kita buat kesetimbangannya terkait elektrolit, keberadaan natrium dan juga klorida itu. Sedangkan kalau yang intraseluler kita harus memperhatikan bahwa dia di situ tinggi kalsium, fosfat, dan juga protein. Lalu untuk cairan intravaskuler itu memang tinggi protein plasma ya, khususnya misalnya sel darah merah semacam itu. Kemudian pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan terkait dengan parameter formulasi ya, karena dia diberikan dengan volume yang besar, maka harus isotonis dan juga harus isohidris ya. Lalu terkait dengan sifat fisikokimia, ya karena itu hanya isinya elektrolit atau dextrose yang ya pokoknya yang bukan obat-obatan khusus, maka yang benar-benar harus diperhatikan lebih ke kelarutannya itu seperti apa ya, di mana bukan konsentrasi, tapi terkait dengan solutnya itu memang relatif sangat larut ya dibandingkan dengan obat-obat terapeutik. Jadi memang masalah kelarutan ini jarang menimbulkan masalah di dalam formulasi yang large volume parenteral gitu ya, beda sama yang small volume. Nah, tapi meskipun demikian, mungkin kalau baca-baca jurnal memang sempat ada beberapa masalah ya, misalnya kayak kristalisasi kalau kita pakai mannitol ya, biasanya itu terkait dengan proses penyimpanan yang tidak benar, tapi secara umum memang kelarutannya relatif lebih baik dan tidak ada masalah untuk pembuatan yang large volume parenteral. Kemudian kalau terkait pH ya memang kontrol pH itu sangat penting ya. Di sini harus isohidris supaya tidak memberikan rasa nyeri, tidak berisiko plebitis, tidak berisiko nekrosis. Nah, sehingga pH-nya memang kita set di antara 7,3 sampai 7,4 ya, supaya bisa tidak menyakitkan bagi pasien gitu. Nah, untuk penggunaan buffer ya memang sebisa mungkin kita pilih buffer yang sesuai. Biasanya kita pilih buffer fosfat karena itu kerjanya ada di sekitar 7,4 gitu ya. Dan kalau misalnya suatu sediaan large volume parenteral memiliki pH yang terlalu asam atau terlalu basa, maka harus ditambahkan
buffer itu ya, supaya bisa membantu penyesuaian nantinya dengan dapar di darah. Kemudian terkait dengan bahan pembawa, memang biasanya kecuali dinyatakan lain sih memang kita pakainya water for injection ya, kecuali yang tadi untuk yang total parenteral nutrition itu juga ada yang large volume gitu ya. Dan dia hanya akan dihomogenisasikan membentuk emulsi ketika akan digunakan ya. Tapi kalau emulsi itu total parenteral nutrition biasanya kita set ukuran partikel atau ukuran dropletnya sekitar 0,05 mikrometer ya. Lalu terkait dengan bahan aditif, bahan-bahan seperti antioksidan, kemudian bahan pengelat itu memang jarang digunakan ya, atau kalaupun digunakan hanya sedikit ya, tidak sebesar atau tidak sekompleks pada saat yang small volume parenteral. Untuk pembuatannya large volume parenteral sebisa mungkin karena itu large volume parenteral ya, benar-benar harus bebas endotoksin ya, maksudnya dengan batas yang diinginkan, yang dipersyaratkan ya, sehingga kalau bisa itu kita pilih dengan teknik yang sterilisasi terminal ya, karena kalau yang aseptis itu cukup berisiko ya. Jadi rata-rata memang dipilih dengan yang teknik terminal sterilization. Nah, ini beberapa contoh larutan elektrolit ya, yang tabel 21. Ini contoh beberapa larutan elektrolit, ada 3 dan juga komposisinya berapa ya. Kemudian ada juga di sini larutan nutrition, total parenteral, kemudian larutan karbohidrat gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan small volume dan large volume parenteral. Semoga bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih.